untuk cara menjawabnya adalah dengan raise hand. Dan siapa yang raise hand tercepat, maka dia berhak untuk berkesempatan menjawab pertanyaannya. Nah, untuk bisa lolos lanjut ke babak selanjutnya, itu para juri akan menilai siapa yang menjawab 5 benar tercepat. Sebelum soal saya bacakan, mohon teman-teman semua untuk mute suara dan wajib on cam ya. Lomba cerdas cermat, babak pertama sesi 1 dimulai. Pertanyaan nomor 1. Kebijakan kolonial Portugis yang memicu perlawanan lokal adalah A. Monopoli perdagangan dan rempah-rempah, B. Ekspansi wilayah demi untuk meraih hak monopoli terbesar, C. Adanya praktik diskriminasi terhadap penduduk pribumi, D. Campur tangan terhadap masalah internal kerajaan, E. Sikap angkuh yang diperlihatkan oleh Portugis. Peserta dari kelas 1143 dipersilakan untuk menjawab. Jawabannya A. Monopoli perdagangan dan rempah-rempah. Selamat untuk kelas 1143 jawabannya tepat. Sebagai persiapan melawan Portugis, Aceh melakukan langkah-langkah antara lain pada tahun 1567 mendatangkan bantuan persenjataan, sejumlah tentara dan beberapa ahli yang berasal dari A. Mesir, B. Mataram, C. Demak, D. Turki, E. Batavia. Silahkan peserta dari kelas 11 MIPA 5 untuk menjawab. Jawabannya D. Turki, Kak. Latar belakang perlawanan Demak melakukan perlawanan terhadap Portugis adalah A. Adanya kerjasama antara Portugis dan Banten untuk menyerang Demak, B. Memperebutkan pelabuhan Sunda Kelapa yang sangat strategis dalam perdagangan, C. Untuk menguasai kota perdagangan Malaka, D. Melindungi pedagang-pedagang Islam akibat monopoli perdagangan Portugis, E. Portugis menolak mengakui kedaulatan Demak di bawah pimpinan Raden Patah. Silahkan untuk peserta dari kelas 11 MIPA 5 untuk menjawab pertanyaannya. Jawabannya B, Kak. Memperebutkan pelabuhan Sunda Kelapa yang sangat strategis dalam Oke, karena jawabannya salah, kita lempar ke urutan kedua Rasian ya. Silakan untuk peserta dari kelas 11 IPS 3 bisa menjawab pertanyaannya. Jawabannya E. Portugis menolak mengakui kedaulatan Demak di bawah kepemimpinan Raden Patah. Oke, karena jawabannya masih kurang tepat, pertanyaan ini kita lempar ke kelas 12 IPS 3. Silahkan untuk menjawab. Jawabannya A. Adanya kerjasama antara Portugis dan Banten untuk menyerang Demak. Karena pertanyaan sudah dilempar selama sebanyak dua kali, maka pertanyaan nomor 4 ini dinyatakan hangus. Di bawah ini yang tidak termasuk faktor-faktor penyebab perlawanan Ternate terhadap Portugis adalah perlawanan rakyat Ternate. Perlawanan ini terjadi karena sebab-sebab berikut ini. A. Portugis melakukan monopoli perdagangan, B. Portugis ikut campur tangan dalam pemerintahan, C. Portugis menyebarkan agama Kristen, D. Portugis sewenang-wenang terhadap rakyat, E. Keserakahan dalam kesombongan bangsa Portugis. IPS 3 dipersilahkan untuk menjawab. Jawabannya C. Portugis menyebarkan agama Kristen. Perjanjian Bongaya adalah perjanjian yang mengakhiri konflik A. Makassar, B. Mataram, C. Ternate, D. Banten, E. Demak. Untuk peserta dari kelas 11 MIPA 5, silakan untuk menjawab. Jawabannya Makassar, Kak. Nomor 7. Sempat memberikan keuntungan bagi kongsi dagang VOC, bangkrut dan dibubarkan oleh pemerintah Belanda pada 1799. Salah satu penyebab kebangkrutan VOC adalah A. VOC tidak memiliki struktur yang jelas, B. Tindak korupsi terjadi di semua tingkatan birokrasi, C. Banyak pegawai VOC yang menerapkan kebijakan sendiri, D. Permintaan rempah-rempah di Eropa menurun akibat perang, E. Biaya yang dikeluarkan untuk membangun benteng-benteng pertahanan terlalu besar.
Silahkan peserta dari kelas 1243 bisa menjawab. B. Tindak korupsi terjadi di semua tingkatan birokrasi. Lanjut. Tokoh utama dari Chong Sumantrenbon antara lain A. R. Satitman Wiryo Sanjoyo, B. Muhatta dan Muhyamin, E. Soekarno, D. Rekso Dipuro dan Sartono, E. Walanda Maramis. Pada 11 IPS 3 bisa silakan menjawab. B. Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin. Selamat untuk kelas 11 IPS 3, jawaban Anda tepat. Ya, selamat untuk kelas 11 IPS 3, Anda dinyatakan lolos untuk babak selanjutnya. Peserta yang lolos ke babak selanjutnya. Yang pertama, selamat kepada Ibrahim, kelas 12 ya, A3. Yang kedua, selamat kepada Mahesa, kelas 11 A5. Yang ketiga, selamat kepada Mahesa Gregorius 11 A3. Yang keempat, selamat kepada Laila kelas 10 S5. Yang terakhir, selamat kepada 11 IPS 3 yaitu Fernando. Terima kasih yang sudah menyempatkan hadir di lomba kali ini. Yang lainnya jangan patah semangat, yang lainnya jangan menyerah. Tetap lanjut belajarnya dan selamat yang udah lolos. Jangan sombong, tetap dipelajari kisi-kisinya. Kita nantikan di babak selanjutnya. See you next time. Bye-bye. Semangat terus ya. Waalaikumsalam. Sebelum soal saya bacakan, dimohon teman-teman semua untuk on cam ya. Jangan lupa untuk di-mute suaranya. Sudah siap ya semuanya? Lomba cerdas cermat, babak pertama, sesi 2, dimulai. Pertanyaan nomor 1. Janji kemerdekaan atas wilayah jajahan termasuk Indonesia disampaikan Perdana Menteri Koiso di depan Parlemen Jepang pada tanggal 7 September 1944. Keluarnya janji kemerdekaan Jepang bertujuan A. Menarik simpati rakyat jajahan agar mendukung Jepang, B. Melakukan dekolonisasi pasca Perang Pasifik, C. Mencegah jatuhnya wilayah jajahan Jepang ke tangan sekutu, D. Mempersiapkan pembentukan pemerintahan bagi Indonesia, E. Mengakhiri keterlibatan Perang Pasifik. Silakan peserta dari kelas 11 IPS 4 bisa menjawab. C. Mencegah jatuhnya wilayah jajahan Jepang ke tangan sekutu. Oke, karena tidak bisa menjawab, kami lempar ke kelas 10 MIPA 6. Jawabannya A. Menarik simpati rakyat jajahan agar mendukung Jepang. Selamat buat kelas 10 MIPA 6, jawaban kamu benar ya. Ketidakstabilan politik di Jepang menyebabkan Marsikal Terauchi mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh Indonesia di Dalat, Vietnam. Pertemuan tersebut membahas A. Dampak kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik bagi Indonesia, B. Rencana Jepang untuk mengakhiri pendudukannya di Indonesia, C. Keikutsertaan rakyat Indonesia untuk membantu Jepang dalam Perang Pasifik, D. Rencana pemberian kemerdekaan bagi Indonesia, E. Pembentukan organisasi yang akan mengakomodasi kepentingan pemuda Indonesia. Silahkan peserta dari kelas 10 MIPA 6 bisa menjawab pertanyaannya. Jawabannya D. Rencana pemberian kemerdekaan bagi Indonesia. Selamat buat kelas 10 MIPA 6, jawaban kamu benar. Sambil menunggu penyerahan kekuasaan di Indonesia kepada sekutu, Jepang diwajibkan untuk menjaga status quo, yang artinya A. Jepang memastikan tidak akan bertahan di Indonesia, B. Jepang membiarkan Indonesia dikuasai Belanda, C. Jepang wajib menjaga Indonesia dan tidak merubah keadaan, D. Sekutu menjamin mengembalikan semua aset Jepang saat tiba di Indonesia, E. Jepang berada di bawah status pengawasan PBB. Kita dari kelas 10 MIPA 6, silahkan untuk menjawab. Mohon maaf karena waktu yang diberikan sudah habis. Kita lempar ke peserta dari kelas 10 IPS 2. Jawabannya
B. Jepang membiarkan Indonesia dikuasai Belanda. Maaf, jawaban dari kelas 10 IPS 2 salah. Pertanyaan kita lempar ke urutan kajian berikutnya dari kelas 12 IPS 2. Silahkan untuk menjawab. Jepang wajib menjaga Indonesia dan tidak merubah keadaan. Yeay, jawaban dari kelas 12 IPS 2 benar. Selanjutnya, pasca kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik, Jepang yang pernah berjanji untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia tidak dapat lagi memenuhi janji tersebut karena A. Jepang sadar bahwa janji tersebut akan membahayakan posisi Jepang. B. Sekutu memerintah kepada Jepang untuk menjaga status quo di Indonesia. C. Sekutulah yang nantinya akan memberi kemerdekaan kepada Indonesia. D. Jepang mengulur-ngulur janji tersebut sampai Indonesia berhenti berharap. E. Indonesia menjadi sadar arti penting kemerdekaan dan menolak diberi kemerdekaan oleh Jepang. Kelas 10 MIPA 6 bisa silahkan menjawab. B. Sekutu memerintahkan kepada Jepang untuk menjaga status GUO di Indonesia. Wow, selamat buat kelas 10 MIPA 6. Jawaban kamu benar. Selamat kepada kelas 10 MIPA 6. Anda dinyatakan lolos ke babak selanjutnya. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Pengesahan UUD 1945. 2. Penetapan 8 provinsi Indonesia. 3. Penetapan presiden dan wakil presiden. 4. Pembentukan kementerian. Hasil sidang PPKI pertama ditunjukkan pada angka A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 2 dan 4, E. 3 dan 4. Kepada kelas 12 IPS 2 bisa silahkan menjawab. B13. Buat kelas 12 IPS 2, jawaban kamu benar ya. Soal selanjutnya. Kalimat pertama dari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia sebagai pernyataan kebebasan berbunyi A. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. B. Dengan ini kami bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia. C. Kami bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia. D. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. E. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak bangsa Indonesia. Kepada kelas 11 MIPA 2 bisa silakan jawab. A. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Maaf, jawaban kamu kurang tepat. Kita lempar ke kelas 10 IPS 4. B. Dengan ini kami bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia. Mohon maaf, jawaban kamu kurang tepat. saya lempar ke peserta selanjutnya, yaitu ke kelas 11 IPS 2. Bisa silahkan menjawab. Kami bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia. Mohon maaf, soal berikut dinyatakan hangus karena tidak dapat ada yang bisa menjawabnya. Tujuan utama VOC adalah A. Menjalin hubungan dagang dengan kerajaan-kerajaan di Indonesia. B. Untuk menarik pajak rakyat jajahan. C. Untuk memerintah Indonesia. D. Monopoli dagang. E. Memajukan perdagangan di Indonesia. Untuk kelas 11 IPS 2 bisa silahkan menjawab. Monopoli dagang. Selamat buat kelas 11 IPS 2, jawaban kamu benar. Wah, selamat untuk kelas 11 IPS 2, kamu dinyatakan lolos untuk babak selanjutnya. Untuk yang lainnya, jangan kecil hati, jangan bersedih, jangan patah semangat. Tetap belajar terus, tetap produktif di tengah pandemi ini. Selamat untuk yang para pemenang, jangan sombong, dipelajarilah kisi-kisinya, dan selamat untuk semuanya. Sebelum itu, aku akan membacakan pemenang babak pertama sesi 2 kali ini. Yang pertama adalah kelas 10 MIPA 6, yang kedua adalah kelas 12 IPS 2, yang ketiga 10
MIPA 2, yang keempat adalah 11 MIPA 2, yang kelima adalah 11 IPS 2. Selamat!